Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askadila Zain dari kelas 1F dengan NIM 12510100264. Pada video ini saya akan memaparkan materi qiraat Al-Quran sebagai bagian dari kajian ulumul Quran. Sebagai materi ini membahas tentang ragam bacaan Al-Quran yang sah dan bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Baik, kita langsung masuk ke materi utama kita, yaitu pengertian qiraat. Qiraat secara bahasa berarti bacaan. Secara istilah, qiraat adalah cara membaca Al-Quran yang dinisbatkan kepada seorang imam qiraat dengan sanad yang sahih dan bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Perbedaan qiraat bukanlah perbedaan isi Al-Quran, melainkan variasi dalam pelafalan, panjang pendek bacaan, serta perbedaan huruf tertentu. Dasar disyariatnya qiraat. Dasar disyariat qiraat adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, atau disebut bahasa Arabnya sab'atu ahruf. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam, mengakomodasi perbedaan dialek bangsa Arab, dan menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Nah, di sini apa yang membedakan qiraat dan ahruf sab'ah? Ahruf sab'ah adalah ragam dialek atau bentuk bahasa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Sedangkan qiraat adalah bentuk praktik bacaan yang diriwayatkan secara mutawatir oleh para imam qiraat. Dengan demikian, qiraat merupakan implementasi dari konsep ahruf sab'ah. Kita masuk ke materi berikutnya, macam-macam qiraat. Qiraat yang masyhur ada 2. Yang pertama, qiraat sab'ah, yaitu 7 bacaan yang dinisbatkan kepada 7 imam qiraat, antara lain Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, dan yang terakhir Imam Al-Kisai. Dan yang kedua yaitu qiraat asyrah, yaitu 10 bacaan dengan tambahan 3 imam para Al-Quran, yaitu Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub, dan Imam Khalaf. Nah, spesialnya di negara kita ini, Indonesia, bacaan yang paling umum digunakan di negara kita ini adalah qiraat Hafiz an Asim, karena qiraat ini merupakan seimbang dan karena bacaan qiraat Imam Asim ini seimbang dan lebih sempurna untuk diterima di masyarakat di Indonesia. Syarat qiraat yang diterima. Suatu qiraat dinilai sah dan dapat diamalkan apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua, sesuai dengan rasul mushaf Utsmani. Dan yang ketiga, memiliki sanad yang sahih dan mutawatir. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka bacaan tersebut disebut qiraat syahzah dan tidak boleh digunakan dalam ibadah. Qiraat syahzah ini adalah qiraat yang palsu, qiraat yang tidak dapat dibenarkan keasliannya dan tidak bisa digunakan dalam beribadah maupun dalam menuntut ilmu atau membaca dalam kitab belajar mengenai ilmu-ilmu tajwid, tafsir, dan sebagainya. Contoh perbedaan qiraat. Sebagai contoh, dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Kalau Imam Asim, kalau di qiraat Imam Asim, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau qiraat yang lain, Maliki Yaumiddin. Dan sebenarnya perbedaan bacaan ini tidak mengubah makna pokok ayat, melainkan memperkaya pemahaman tentang kekuasaan Allah pada hari pembalasan. Nah, jadi di sini hikmah mempelajari qiraat antara lain menjaga kemurnian bacaan Al-Quran, menambah kekhusyukan dalam membaca, memperluas pemahaman makna ayat, menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa qiraat merupakan bagian penting dalam kajian ulumul Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran terjaga keasliannya baik dari segi lafaz maupun bacaan. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.